Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya Sam Effendi SPDI bersama Bapak Haji Hayudin SAG akan membicarakan tentang berdoa sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita tentu kita ingin apa yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkannya. Baik, saya bersama dengan Bapak Haji Hayudin. Mudah-mudahan sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita sudah hari yang ke-14 ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kami persilakan seperti apa itu berdoa sesuai sunnah. Hormat disilakan. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Iya. Dan sebagai manusia sebenarnya banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Yes. Andai kata nikmat itu kita mau hitung, Allah sendiri menyatakan la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitung. Kata Al-Mukarram Ki Haji Sanusi Baco almarhum, andaikan ada alat mau mencoba menghitung daripada nikmat Allah itu, ya, maka hancurlah alat itu sebelum nikmat itu habis dihitung. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepantasnya lah senantiasa berselawat kepada beliau, karena beliau merupakan panutan kita, dan insya Allah beliau nanti akan bisa menyelamatkan kita di akhirat insya Allah dengan pertolongan dari dia. Kemudian karena adanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa membantu kita nantinya kalau memang amal-amal kita, amal keburukan kita lebih berat daripada amal kebaikan kita. Alhamdulillah, pada saat ini judul yang diberikan adalah berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kita sholat, berpuasa, ataukah bersedekah itu ibadah, tapi termasuk berdoa kepada Allah itu ibadah. Malah dalam surah Al-Fatihah itu kan terdapat doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Seperti kita berdoa di situ. Jadi doa itu adalah ibadah. Kemudian Allah sendiri menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya
sudah Allah sendiri meminta kita untuk berdoa. Dan Allah sendiri menjanjikan akan diterima doa kita. Oleh sebab itu, alangkah ruginya kita sebagai umat Islam dalam satu waktu itu kita tidak berdoa kepada Allah, Tidak minta. tidak meminta kepada Allah. Dan Allah itu tidak sama dengan manusia. Kalau manusia itu sudah kita minta 2 kali sampai 3 kali, Tidak senang. sudah tidak senang. Kalau Allah tidak, Justru senang kayak. malah semakin kita berdoa, itu Allah semakin senang. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, senantiasalah kita berdoa. Kemudian Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyampaikan, apabila hambaku hai Muhammad bertanya, di manakah saya? Kata Allah, katakan kepada mereka, saya itu dekat dengannya. Allah itu dekat. Artinya Allah itu sangat dekat dengan kita. Oleh sebab itu kata Allah, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Untuk dia meminta kita berdoa. Ya, Iya, minta banyak. Allah sendiri senantiasa di dalam Al-Quran itu menyampaikan berdoa kepadaku. Saya akan berikan. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi salah satu cara untuk menunjukkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam itu sudah menunjukkan suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bukti. ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengharap kepada Allah. Ya. Karena memang sepantasnya kita manusia, terutamanya kita umat Islam, itu seharusnya kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang ya, kita sebagai manusia meminta kepada selain Allah. Padahal yang kita minta itu adalah ciptaan Allah juga. Jangankan makhluk-makhluk yang biasa itu, nabi-nabi saja kan tidak boleh kita minta-minta kepadanya. Hanya yang dia biasa dikatakan itu tawassul saja. Tapi bukan meminta. Karena yang kita tempat mintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai ibadah, maka Islam juga mengatur adab-adab tentang etika berdoa. Jadi doa itu sebagai ibadah, namun sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW etika kita berdoa. Adab-adab kita berdoa. Bukan begitu saja kita berdoa. Iya, betul. Bukan begitu saja kita meminta kepada Allah. Apalagi kepada Allah. Kenapa? Iya. Kenapa? Coba kita sebagai manusia saja. Tidak usah kita ke presiden. Ke Pak Camat saja. Kalau kita mau ke camat, meminta sesuatu, bantuan, maka ada etika-etikanya. Ada etikanya. Ada adab-adabnya kita menghadap untuk meminta. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ke camat, kita saja pribadi, kalau Ustaz Rustam mau minta kepada saya, tidak mungkin kan tidak ada adab-adabnya kepada saya. Mesti ada adab-adab supaya bisa saja terkabul karena adab-adabnya itu. Bukan berarti bahwa misalnya saya mau dihormati, tetapi begitulah kita sebagai manusia, ada penghargaan, ada penghormatan sesama manusia. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tetapi
cara kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana kita mau diterima doa kita? Nah, adab yang pertama itu adalah berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada puji-pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah dialami seseorang pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sementara Anda duduk-duduk di masjid, kemudian ada orang yang masuk di masjid, kemudian langsung sholat. Setelah dia sholat, maka langsung berdoa, ya Allah ampuni saya. Ya Allah berikanlah rahmatmu kepada saya. Maka Rasulullah langsung sampaikan, hai orang yang berdoa, tidak tepat doamu itu. Kalau kamu mau berdoa kepada Allah, mau dikabulkan doamu kepada Allah, pujilah Allah dulu. Berikanlah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebenarnya kita tidak usah jauh-jauh. Coba di dalam surah Al-Fatihah, kita ada doa di situ, kita puji-puji Allah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sampaikan di situ. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Dan hanya Engkau lah kami meminta pertolongan. Itu semua mulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi. Mau kan dalam kehidupan kita juga, kalau kita minta ke orang kita puji-puji dulu. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Kalau langsung minta tanpa ada apa-apa. Betul. Tidak ada prolognya biasa. Masya Allah. Ya, awalnya sekali. Mau tapi. Betul sekali itu. Nah, betul sekali. Nah, sebenarnya kita sebagai umat Islam, itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Seperti itu, berdoa kepada Allah, lihatlah pada saat kamu meminta sesamamu. Meminta kepada Pak Bupati, maka tidak secara merta langsung meminta. Tetapi kita puji-puji dulu. Nah, Pak Bupati, bagusnya kemarin acara anta begini-begini. Pak Bupati, bagusnya itu pakaian tak Pak Bupati. Nah, setelah itu barulah ada keperluan saya ini Pak Bupati. Oh iya apa-apa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala salah satunya itu adalah mau dipuji. Iya. Mau dipuji, tapi bukan seperti kita manusia ke puji-pujian, tidak. Artinya memang Allah itu senang kalau dia dipuji oleh hambanya. Karena kalau tambah kita memuji, insya Allah langsung katakan, hei malaikat itu hambaku selalu memujiku. Apa yang dia minta, kasih dia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa di waktu mustajab. Ya, di waktu. Karena ada memang waktu-waktu itu mustajab, diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu di hari Arafah. Di hari Arafah. Artinya pada saat orang wukuf di Arafah. Dan saya pernah mendengarkan guru kita almarhum Ki Haji Sanusi Baco pada saat dia membimbing kami dalam bimbingan petugas haji. Langsung dia katakan ada tempat kita berdoa, apapun yang kita doakan itu sudah pasti Allah akan menerima, kabulkan. Kalau kita meminta ampun pada saat itu, dosa apapun yang kita bawa pasti Allah akan mengampuni, termasuk doa terhadap sesama manusia. Kan selama ini kita dengar bahwa dosa terhadap sesama manusia nanti itu diampuni oleh Allah kalau kita langsung minta ampun kepadanya. Seperti saya misalnya, ada pernah saya menyinggung Ustaz Rustan, kemudian Ustaz Rustan tersinggung karena dari saya
pribadi, maka saya berdosa ke Pak Rustan. Atau misalnya saya pernah ceritakan kejelekan Pak Rustan, maka sebenarnya mesti saya meminta maaf kepada Pak Rustan, bukan meminta maaf kepada Allah. Nah, itu baru nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita. Tetapi di waktu di Arafah itu, kata Al-Mukarram guru kita, kalau dia meminta maaf di situ, dosa apapun, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya itu kalau memang betul-betul jamaah haji itu melaksanakan pelaksanaan ibadah haji termasuk di Padang Arafah berdoa dengan sungguh, itu memperoleh haji mabrur karena letaknya di situ. Letak di situ. Kemudian kadang orang itu kalau sudah kembali melaksanakan ibadah haji itu bercahaya sekali. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada dosa baginya. Kembali seperti bayi baru dilahirkan. Insya Allah. Iya. Karena doanya di Padang Arafah dikabulkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya waktu adalah bulan Ramadan. Ya, Termasuk di sekarang. bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat, perbanyaklah doa pada saat bulan Ramadan ini. Karena termasuk diterima doa kita oleh Allah pada saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah pada hari Jumat. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Iya. Hari Jumat. Perbanyaklah doa kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu meminta ampun ataukah meminta rezeki, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sepertiga terakhir dalam setiap malam. Itu termasuk waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu tidak semua manusia terbangun, malah hanya segelintir manusia terbangun pada saat itu meminta kepadanya. Sama dengan perdagangan. Kalau kita banyak mau beli, maka dagangan akan naik harganya. Naik. Nah, untung-untung kalau kita bisa dapat. Seperti yang lalu minyak goreng kan banyak sekali tidak dapat. Nah, itu harganya sudah melambung. Untung-untung kalau kita bisa dapat. Nah, di waktu seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabulkan doa. Kemudian waktu sahur. Ini waktu sahur, kadang manusia tidak memperhatikan. Kita sebagai umat Islam, kadang kita sahur, ya sahur begitu saja. Padahal doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sebelum misalnya sahur, kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah nanti sudah kita sahur, masih ada waktu sebelum masuk subuh, kita laksanakan salat atau melakukan wirid-wirid atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktu-waktu mustajab. Kemudian ada berdoa yang ketiga adalah berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Itu juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasalah berdoa menghadap ke kiblat. Pada suatu saat Rasulullah di Padang Arafah, beliau senantiasa melaksanakan doa dengan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat adalah melembut-lembutkan suara ketika berdoa. Ya, lembut. Ya, lembut, dilembutkan suara kita. Sama dengan kalau kita meminta kepada sesama, kalau suara kita tinggi misalnya, itu juga orang tidak mau. Tapi kalau lembut suara kita, insya Allah mereka itu akan terketuk hatinya untuk menolong kita. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melembutkan doa kita. Kemudian berdoa dengan penuh harap, mengharap kepada Allah. Kemudian penuh keyakinan. Kita mesti penuh keyakinan dan penuh kesungguhan, yakin dan sungguh. Jangan kita mengatakan, jangan-jangan doa saya tidak diterima ini, jangan, begitu. Harus Padahal kita mesti yakin. Saya sebagai memberikan suatu penutup pada saat ini bahwa kadang kita manusia itu berdoa
kadang ada keraguan dalam diri kita. Padahal sebenarnya tidak usah ada keraguan. Yang penting kita berdoa saja, masalah kebaikan, insya Allah akan Allah kabulkan. Kalau pada saat itu tidak dikabulkan, berarti ada hal yang sesuatu hal disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita diberikan pada saat itu akan ada bencana bagi kita. Dan kadang juga mungkin bukan itu yang kita minta dikasih, karena kan artinya Allah maha tahu bahwa itu kamu belum butuhkan, artinya tidak terlalu dibutuhkan. Ya, ada yang sesuatu ini yang saya berikan kamu yang kamu butuhkan sekali. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu. Insya Allah kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Sehingga doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 5 adab yang bisa kita perhatikan ketika kita berdoa, yaitu yang pertama kita memuji Allah dulu, kemudian kita memperhatikan waktu yang mustajab, kemudian yang ketiga adalah berdoa dengan menghadap ke kiblat. Yang keempat, lembutkan suara ketika berdoa. Dan yang terakhir, dengan penuh harap, yakin, dan sungguh-sungguh berdoa. Jangan sampai berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi Allah juga ini setengah-setengah keimanannya ini karena tidak bersungguh-sungguh. Cuma main-main. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berberkah. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.